Halo Sobat Sejarah, dan selamat datang kembali di channel Keilan Files. Kali ini kita akan membahas tentang perlawanan Bali terhadap penjajahan Belanda. Kerajaan Bali. Bali merupakan sebuah pulau di Nusantara sebelum dianeksasi oleh pemerintah Belanda yang terkenal dengan keindahan alamnya, budaya yang kaya, dan seni tradisional yang unik. Kerajaan Bali bukan merupakan satu kerajaan, melainkan sebuah persatuan kerajaan, mirip seperti Britania Raya. Kerajaan Bali terdiri dari Kerajaan Badung, Klungkung, Buleleng, Tabanan, Karangasem, dan beberapa kerajaan kecil lainnya. Tapi sebelum kita memulai, video ini disponsori oleh Fall of Bali. Fall of Bali merupakan sebuah game strategi sejarah berlatar Bali pada abad ke-19 dengan peta yang meliputi bagian timur Pulau Jawa, Blambangan, Pulau Bali, dan Pulau Lombok. Banyak kerajaan Bali yang berperang satu sama lain dan menyebarkan pengaruhnya ke Blambangan dan Pulau Lombok. Oleh karena itu, wilayah Bali sudah lama terpecah belah. Penerus kerajaan Bali, Klungkung, hanya diakui sebagai pemimpin spiritual Raja-Raja Bali yang mendorong raja-raja lainnya mengejar prestasi tinggi, ambisi menjadi penguasa unggul Bali. Sementara seiring berjalannya waktu, semakin besarnya ancaman kekuatan kolonial dari kerajaan Belanda di Pulau Jawa akan segera mencapai Bali. Dapatkah kamu mengembalikan kejayaan kerajaan Bali dan melawan imperialisme Belanda? Pre-order sekarang juga. Link tersedia di deskripsi. Oke, sampai di mana kita tadi? Baiklah, mari kita memulai dengan masa sebelum perang. Pada 1841 sampai 1843, sebuah persetujuan diputuskan antara kerajaan setempat dengan pemerintah Hindia Belanda. Tetapi, penduduk Bali segera menunjukkan permusuhan, khususnya Raja Buleleng yang berkali-kali melanggar perjanjian dengan Belanda. Pemerintah Hindia Belanda mempermasalahkan tradisi tawan karang Bali dan menjadikannya alasan untuk menyerang dan menghukum Bali. Sebagai langkah untuk menanggapi ketegangan yang meningkat, Belanda mengeluarkan 3 ultimatum kepada kerajaan-kerajaan Bali. Dan ini merupakan awal mula konflik Bali dengan pemerintah Hindia Belanda. Perang Bali I atau ekspedisi militer yang dimulai pada Juni 1846. Armada Belanda yang terdiri atas 23 kapal perang dan 17 kapal lainnya berangkat ke Besuki. Lalu seminggu kemudian menuju Buleleng, Bali. Armada ini membawa 1.700 prajurit, termasuk 400 tentara Eropa di bawah pimpinan Letkol Gerhardus Baker. Mereka memberikan ultimatum 3 kali kepada Raja Bali, tetapi tanpa hasil. Kemudian pada 17 Juni, ekspedisi ini pun tiba di Buleleng. Lebih dari 10.000 prajurit Bali mencoba mencegah pendaratan, tetapi gagal. Pasukan Belanda dipimpin oleh Abraham Johannes de Smit van den Broek dan didukung oleh senapan laut berhasil mendarat dan maju ke persawahan yang dijaga ketat oleh pasukan Buleleng. Pasukan ini kemudian dibagi menjadi 3 kelompok di bawah pimpinan Mayor Cornelis Albert de Brauw, Mayor Bors, dan Kapten J.E. Vlomon. Setelah mengatasi perlawanan sengit, Belanda pun berhasil menaklukkan ibu kota Singaraja pada hari berikutnya. Alhasil Belanda pun menang, dan Belanda pun menguasai Bali Utara serta membangun benteng-benteng di Buleleng yang dihuni oleh 200 orang dan mengendalikan penduduk setempat serta menjamin pengawasan kontrak yang dibuat. Namun, meskipun mereka menang, ketegangan tetap tinggi dan perlawanan Bali masih berlanjut. Pada kenyataannya, tak dapat disangka bahwa perang kedua justru segera meletus dan serangan kedua menjadi kenyataan. Perang Bali II 1848. Pasukan Belanda beranggotakan 2.400 prajurit, 3 terdiri atas orang Eropa, dan sisanya adalah orang Jawa dan Madura, ditambah dengan 1 kompi yang beranggotakan orang kulit hitam Afrika yang kemungkinan berasal dari koloni Belanda di Ghana. Angkatan tersebut mendarat di Sangsit, Buleleng pada tanggal 7 Mei 1848.
Orang Bali berjumlah 16.000 jiwa, termasuk 1.500 orang yang bersenjatakan senapan api di bawah pimpinan I Gusti Ketut Jelantik. Setelah Belanda mendarat, orang Bali menarik diri ke posisi mereka di Jagaraga, hanya 4 km jauhnya. Mungkin kamu berpikir, bagaimana cara kerajaan-kerajaan Bali dapat mendapatkan senapan api? Ya, Bali mendapatkan senapan melalui beberapa jalur perdagangan dan kontak dengan bangsa asing, terutama dengan dinasti Qing, Portugis, Spanyol, dan kapal-kapal asing yang berlabuh di Nusantara. Dan ya, meskipun bertempur habis-habisan, Bali pun akhirnya kalah karena keunggulan persenjataan Belanda. Jagaraga jatuh, dan Belanda semakin memperkuat pengaruhnya di Bali Utara. Perang Bali III, atau dikenal juga dengan Perang Kusamba. Kali ini, Belanda datang untuk balas dendam dengan lebih banyak kapal dan senjata yang canggih. Mereka berfokus hanya pada wilayah Jagaraga di Buleleng, benteng pertahanan yang kuat bagi rakyat Bali. Belanda dengan 100 kapal, 3.000 pelaut, dan 5.000 prajurit yang terlatih mengepung wilayah Jagaraga, Buleleng yang memiliki 33.000 pasukan. Meskipun kalah jumlah, Belanda hanya kehilangan 34 orang, sementara di pihak Bali, korban mencapai 1.000 jiwa. Karena enggan mengikuti jejak ekspedisi sebelumnya yang melalui jalur darat, Belanda kembali ke kapal mereka dan berlayar ke Bali Selatan, di mana mereka mendarat di Dusun Padang untuk menyerang Klungkung, penguasa nominal Buleleng. Sementara itu, Belanda berhasil membangun aliansi dengan tetangga Bali, Kerajaan Lombok, untuk melawan Kerajaan Karangasem. Pasukan Lombok dikirim ke kapal Belanda dan menyerang pada pemimpin Buleleng. Dalam pertemuan ini, baik I Gusti Ketut Jelantik dan Raja Buleleng terbunuh, dan penguasa Karangasem melakukan ritual bunuh diri. Pebutan Badung 1906. Tahun demi tahun, kerajaan-kerajaan Bali pun melemah, dan setelah kekalahan di Buleleng dan Jagaraga, Belanda mempercepat usaha mereka untuk menguasai Bali, terutama di Badung, di wilayah selatan Bali. Ketegangan antara Belanda dan Kerajaan Badung pun meningkat, terutama terkait dengan politik kolonial dan intervensi Belanda dalam pemerintahan lokal. Belanda datang dengan pasukan yang jauh lebih besar, dilengkapi dengan senjata modern, dan mulai mendekati ibu kota Badung dan Pasar. Raja Badung, I Gusti Ngurah Rai, bersama rakyatnya memutuskan untuk melawan sampai titik darah penghabisan. Perlawanan mereka dikenal dengan istilah puputan, yaitu berperang tanpa menyerah bahkan meski tahu bahwa kemenangan sulit dicapai. Pada 20 September 1906, sekitar 4.000 orang pasukan Bali, termasuk warga sipil, berbaris menuju medan perang dengan senjata tradisional. Mereka berhadapan-hadapan dengan pasukan Belanda yang sangat superior dalam hal teknologi perang. Puputan Klungkung 1908. Setelah kemenangan Belanda di Badung, perhatian mereka beralih ke Klungkung, yang merupakan salah satu kerajaan terakhir yang masih berusaha mempertahankan kemerdekaannya. Kerajaan Klungkung di Bali Timur dipimpin oleh Raja I Dewa Agung Jambe. Belanda ingin menyelesaikan perlawanan terakhir di Bali dan menaklukkan kerajaan ini. Pada 28 April 1908, Belanda memulai ekspedisi ke Klungkung. Meskipun sudah menghadapi perlawanan yang luar biasa di Badung, Belanda datang dengan pasukan yang jauh lebih besar dan persenjataan yang lebih lengkap. Raja Klungkung bersama rakyatnya memilih berperang habis-habisan, memilih mati daripada menyerah. Perlawanan ini juga disebut dengan puputan, seperti yang terjadi di Badung. Pasukan Klungkung yang berjumlah sekitar 2.000 orang bergerak untuk melawan Belanda. Namun pasukan Belanda yang sangat superior dalam hal persenjataan dan strategi militer berhasil mengepung dan menghancurkan pertahanan Klungkung. Raja I Dewa Agung Jambe
dan seluruh keluarganya memilih untuk mati secara tragis dalam ritual bunuh diri. Belanda berhasil menaklukkan Kelungkung dan mengambil alih kekuasaan secara penuh di seluruh Bali. Dan setelah peristiwa ini, Bali secara resmi menjadi bagian dari wilayah Hindia Belanda, dan era feodalisme di Kerajaan Bali akhirnya pun digantikan oleh era kolonialisme Belanda. Dengan jatuhnya Kelungkung, hampir tidak ada kerajaan Bali yang tersisa yang bisa memberikan perlawanan. Meski perlawanan sporadis masih ada di beberapa daerah, pada umumnya Bali berada di bawah kendali Belanda. Kejatuhan kerajaan-kerajaan besar di Bali seperti Badung dan Kelungkung menjadi titik akhir dari perjuangan Bali melawan kolonialisme Belanda. Perang-perang berikut adalah simbol-simbol dari perjuangan keras rakyat Bali untuk mempertahankan kemerdekaan dan kehormatan mereka. Meskipun akhirnya Belanda berhasil menguasai Bali, perlawanan rakyat Bali tetap dikenang sebagai salah satu babak heroik dalam sejarah Indonesia, mencerminkan semangat juang yang tidak mudah, padam, bahkan di hadapan kekuatan kolonial yang jauh lebih besar. And remember, kids, the next time that somebody tells you the government wouldn't do that, oh yes they would.